Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Handoko Saragi, NIM 200320116. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang terkait tentang mata kuliah negosiasi dan advokasi. Materi di sini yaitu membahas tentang negosiasi bisnis. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan negosiasi? Nah, di sini negosiasi ada yang mengatakan yaitu perundingan. Di sini juga ada yang mengatakan negosiasi yaitu upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Dan negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Selanjutnya, bagaimana realitas negosiasi, yaitu mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain. Namun kenyataannya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Kemudian melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kenyataannya yaitu tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan adapun yang harus kita lakukan dalam negosiasi yaitu proses untuk menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Kemudian adapun manfaat negosiasi yaitu yang pertama demi tercapainya tujuan. Melalui negosiasi ini apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya untuk menjadi lebih jelas. Yang kedua itu memiliki otoritas lebih besar. Melalui negosiasi Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Kemudian yang ketiga itu adanya menjalin hubungan yang baik. Itu maksudnya inti negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis atau disebut win-win solution. Kemudian yang keempat mencegah dan menyelesaikan konflik. Di sini itu maksudnya melalui negosiasi pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak. Jadi, untuk mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan, negosiasi yang sukses diantaranya yaitu yang pertama bagaimana dengan negosiasi konvensional ini itu lebih yang pertama itu fokus pada kemenangan, kemudian yang kedua bertahan keras pada posisinya masing-masing, kemudian yang ketiga itu mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Adapun model negosiasi konvensional yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, ataupun berdebat. Kemudian bagaimana negosiasi yang efektif? Yang pertama itu kita harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, bisa jadi Anda tidak menyukai lawan Anda karena suka menggertak. Misalnya, jangan terjebak, tetap on the right supaya melangkah pada solusi. Kemudian yang kedua itu jangan terjebak perdebatan posisi. Maksudnya kita sadari di sini bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Kemudian menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan dan negative thinking. Dan yang keempat itu kemudian yang penting berusaha menyelidiki motivasi, kepentingan, dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatannya. Selanjutnya itu C, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Di sini
Alternatifnya itu yang pertama itu langkahnya kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Kemudian yang kedua, semakin banyak alternatif, pilihan memungkinkan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Kemudian ketiga itu pilihan dapat Anda siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Selanjutnya di D, kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Yaitu maksudnya pertama itu jangan terjebak penampilan. Kalau sekarang kan orang karismatik, terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Yang kedua, gunakan kriteria objektif yang diterima semua pihak. Lakukan cost dan benefit analisis terhadap alternatif yang ada. Selanjutnya kita masuk ke profil negosiator. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama itu lebih ke pertama konektor atau konektor, yang kedua networker atau penjaring, ketiga producer, keempat ada analyzer. Di sini yang pertama maksud dari konektor yaitu berpenampilan tenang dan penuh perhatian. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan yang baik dan bahasa tubuh yang jelas. Kemudian ketiga, santun, yaitu untuk meminta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya ataupun merasa ditekan. Ciri yang paling mudah dikenali adalah biasanya itu memiliki ruangan atau kantor dengan dekorasi yang rapi. Kemudian terdapat foto keluarga, kemudian juga ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Adapun tips bernegosiasi dengan konektor. Yang pertama itu tipsnya, Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point. Yang kedua tipsnya yaitu pahami kondisinya dulu. Jangan langsung melakukan negosiasi. Baik, selanjutnya di networker, yaitu yang pertama itu pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Yang kedua itu kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Dan juga yang ketiga, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya obrolan ringan, bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Yang keempat itu tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Nah, adapun tips bernegosiasi dengan networker, itu jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Selanjutnya yang ketiga itu produser. Yang pertama itu seringkali melakukan deal dengan cepat. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tujuan. Yang ketiga itu berpikir, bergerak, berbicara cepat. Kemudian yang keempat, selalu meminta gambaran secara umum dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Kemudian yang keempat, tipe paling sulit dalam bernegosiasi, karena alasannya itu mengutamakan deal dahulu, masalah relasi itu untuk urusan kedua. Adapun tipsnya juga, tips untuk bernegosiasi dengan produser, yaitu jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika ya, baru Anda dapat lanjutkan. Selanjutnya yang keempat itu analyzer. Yaitu pertama, menyukai keakuratan data dan kerincian. Kedua, tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Yang ketiga, jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Yang keempat, tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, ataupun menyukai menunda keputusan dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Adapun tips bernegosiasi dengan analyzer ini,
Yang pertama itu siapkan dukungan data secara lengkap. Itu saja. Sepertinya tipsnya itu saja dari analyzer, yaitu sekali lagi saya ulang, siapkan dukungan data secara lengkap. Oke, kita selanjutnya masuk ke elemen sukses dalam bernegosiasi. Yang pertama itu waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi atau rencana negosiasi. Yang kelima, taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, sikap saling menghormati. Yang ketujuh, informasi lawan negosiasi. Yang kedelapan itu komunikasi yang efektif. Yang sembilan, positive thinking. Yang kesepuluh, terbuka untuk bertukar ide. Yang kesebelas itu harus mau berkompromi atau mau dia didengarkan untuk bekerja sama. Yang ke-12 itu membangun kesepakatan atau win-win solution. Yang ke-13 itu evaluasi implementasi. Nah, di sini yang harus dijaga, adapun ini kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Ini yang sangat penting sebenarnya. Yang pertama itu saudara yang menginginkan sesuatu yang berlebihan. Itu yang harus dihindari. Tadi yang pertama menginginkan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua itu saling mengandalkan kekuatan. Itu yang itu tidak boleh. Yang ketiga, gagal mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat itu mudah menyerah. Mudah menyerah ini yang sangat, siapapun tidak suka. Ini yang harus dihindari, mudah menyerah. Setiap apapun mudah menyerah ini sesuatu sifat yang tidak diinginkan. Ini bisa menghancurkan, putus asa gitu. Yang kelima yaitu terlalu banyak menekan pihak lain. Ini pun bahaya nih, harus dihindari. Yang keenam itu menerima opini atau perasaan sebagai fakta. Tidak sesuai. Yang ditekan itu harus opini itu lebih baik fakta gitu daripada opini. Kemudian yang ketujuh itu posisi dianggap segalanya. Okay. Yang ke-8 itu berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yang 9 itu terlalu banyak menekan pihak lain ya. Tadi udah kayaknya, kalau nggak salah tadi udah, itu terlalu banyak menekan pihak lain itu sangat tidak kondusif, itu tidak efektif. Dan yang ke-10 itu menerima yang 10 itu posisi dianggap segalanya. Nah, itulah tadi itu hal-hal yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Itu yang harus dihindari, karena kalau ini akan terjadi dalam bernegosiasi, maka semua akan merasa gagal, semuanya akan tidak bekerja dengan baik, semua proses yang kita inginkan tidak akan tercapai pada tujuan kita. Ini yang harus dihindari. Oke. Baiklah, sudah cukup. Itulah tadi baru saja penjelasan materi terkait tentang bernegosiasi bisnis. Di situ sudah saya paparkan, saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para penonton maupun para pendengar. Untuk lebih kurangnya, apabila ada kesalahan sila kata saya, mohon maaf. Saya sudahin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.